Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'alana al-muslimin wa ja'alana al-mu'minin wa ummatan salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini yang kita angkat adalah videonya Buya Risman. Perlu kita ketahui Buya Risman adalah Wakil Ketua Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehari-harinya beliau sibuk dengan dakwah. Sehari-harinya beliau selalu intim dengan dunia dakwah, tidak pernah merasa terganjal oleh apapun dan tidak pernah merasa mengeluh, tidak pernah merasa rugi dan sebagainya. Tak ada waktu baginya untuk meninggalkan dunia dakwah. Hari-hari beliau senantiasa adalah hari-hari dakwah. Nah, sajian beliau itu berkaitan dengan upaya menyelamatkan Muhammadiyah dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam itu adalah pengaruh-pengaruh yang kemungkinan sebagai penumpang gelap di Muhammadiyah ingin merubah haluan Muhammadiyah. Awalnya mereka kader Muhammadiyah, tapi mungkin karena terpengaruh oleh situasi di luar sana, kader Muhammadiyah ini menjadi kendaraan media dari produk pemikiran asing. Sehingga kepemimpinan di Muhammadiyah juga bisa terpengaruh dan pada akhirnya tidak sejalan lagi dengan upaya menegakkan Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana menjadi cita-cita Muhammadiyah. Jadi beliau Buya Risman itu juga adalah seorang ketua, wakil ketua komisi dakwah Majelis Pimpinan Pusat Majelis Ulama ya, yang tinggal di Jakarta. Selain juga pemerhati aliran-aliran sesat dan sebagainya, beliau juga masih dalam upaya mengejar S3-nya, yang mudah-mudahan beliau secepatnya menyelesaikan S3-nya ya. Nah, apa yang akan diutarakan oleh beliau mari kita dengar bersama. Yang intinya agar kepemimpinan di Muhammadiyah yang sifatnya kolektif itu di antaranya tidak ada penumpang gelap. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mendengarkan ucapan beliau atau mendengarkan bahasan beliau itu sekitar kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di Muhammadiyah. Tapi insya Allah Muhammadiyah itu adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas berjuang. Tidak ada keinginan untuk merobohkan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah tetap eksis di atas manhajnya, gerakan dakwah yang berlandaskan Quran dan As-Sunnah. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Nama ba'd.
para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo tinggal menghitung hari. Ya, muktamar akan berlangsung dari tanggal 18 sampai tanggal 20. Yang didahului nanti dengan tanwir ya. Semakin dekat muktamar, memang di kalangan warga Muhammadiyah ya, dan juga di luar Muhammadiyah ada atensi yang cukup besar, karena Muhammadiyah itu adalah organisasi yang organisasi yang katakanlah seperti Nahdlatul Ulama, dianggap dua organisasi besar di Indonesia yang berpengaruh ya. Jadi kalau Muhammadiyah melakukan muktamar pasti akan banyak ya pertanyaan-pertanyaan dan akan menyedot perhatian banyak masyarakat ya, baik warga Muhammadiyah termasuk juga yang bukan warga Muhammadiyah. Sehingga yang saya tangkap ya, diantaranya adalah di kalangan warga Muhammadiyah sendiri timbul semacam kekhawatiran apakah di muktamar itu nanti akan ada bermain pihak-pihak eksternal, kelompok-kelompok kepentingan yang akan mempengaruhi ya keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan muktamar gitu ya, atau katakanlah keputusan-keputusan muktamar. Dan juga barangkali saya perlu mengatakan bahwa banyak orang yang barangkali salah faham terhadap kepemimpinan Muhammadiyah atau tidak faham gitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah siapa yang bakal menjadi calon ketua umum gitu, siapa yang akan muncul sebagai ketua umum, dan banyak sekarang juga siapa calon-calon yang kuat gitu kan. Jadi ini sebagai satu contoh saya mengatakan bahwa itu tidak paham. Kenapa? Karena memang di Muhammadiyah itu tidak memilih ketua umum ya. Itu yang orang yang tidak paham, dan warga Muhammadiyah juga banyak tidak paham. Di Muhammadiyah itu adalah memilih pimpinan Muhammadiyah itu sebanyak 13 orang. Jadi orang nggak tahu itu. Jadi kita di Muhammadiyah itu tidak memilih ketua umum, tapi memilih 13 orang pimpinan. Nah, nanti siapa yang bakal menjadi ketua umum itu tidak mesti yang meraih suara terbanyak. Ketua umum nanti ditetapkan oleh 13 orang pimpinan yang terpilih itu, dan ini prosesnya luar biasa, cukup panjang. Ya, kalau kita bicara sekarang nih karena terlambat ya pasca Covid ini, kan tadinya sebelumnya muktamar 8 sebelum Covid nih, tapi karena Covid akhirnya bukan waktu Covid itu, tapi karena Covid maka terlambat, menjadi terundur selama 2 tahun. Sebetulnya proses ya penjaringan dan penyaringan calon-calon pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah lama, dan sudah mungkin barangkali kalau dihitung sekarang itu 2-3 tahun ini. Jadi bukan suatu yang yang ujuk-ujuk gitu. Jadi artinya para anggota tanwir itu masing-masing mengajukan calon gitu. Mengajukan calon, kemudian 13 orang calon dipilih, kemudian nanti ya ada yang mendapat ya terakhir kalau tidak salah ada 5 atau wilayah atau berapa, kemudian itu sudah menjadi calon, dan itu kemudian setelah dari seluruh Indonesia ya, setelah diseleksi secara administrasi dan lain sebagainya, pengalaman, kompetensi dan kapasitasnya sebagai pimpinan Muhammadiyah selama ini, baru kemudian muncul sejumlah calon sementara. Calon sementara itu ya sekarang ini saya nggak tahu, karena itu memang tidak pernah diumumkan, tapi konon ada sekitar berjumlah 94-95 orang. Dan 95 orang itu nanti ya kemudian baru dipilih pada waktu tanwir ya. Tanwir itu dilakukan ya H-1 ya, 1 hari sebelum muktamar itu. Jadi setelah dipilih situ 95 orang menjadi 39 orang ya. Menjadi 39 orang itu dipilih oleh anggota tanwir ya, yang jumlahnya itu utusan-utusan dari perwakilan setiap wilayah.
kalau tidak salah setiap 5 orang setiap wilayah. Kemudian ada pimpinan ortom dan yang juga menjadi anggota tanwir ya. Kemudian dari hasil ya 39 orang yang mendapat suara terbanyak ya, dan itu tidak milih satu orang. Setiap anggota tanwir itu memilih 39 orang dari 95 orang. Itu yang kemudian menjadi 39 terbanyak gitu. Nah, 39 terbanyak itu kemudian yang dipilih oleh muktamar gitu. Itu jadi calon tetap dipilih oleh muktamar. Kemudian muktamar itu nanti melahirkan 13 orang. Itulah nanti kemudian yang menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah periode berikutnya. Periode 2022 sampai 2027. Jadi prosesnya bukan apa, itu penjaringannya itu udah cukup lama, dan itu oleh setiap anggota tanwir dia yang menyerap juga aspirasi dari anggota-anggota dari daerah-daerah, itu diserap baru kemudian diusulkan. Nah, kemudian setelah terpilih 13 orang itu, maka 13 orang ini sesuai dengan peraturan itu yang berlaku di Muhammadiyah, maka yang 13 orang ini kemudian punya hak prerogatif untuk memilih namanya ketua umum gitu. Jadi ketua umum itu ada, jadi semua yang 13 orang itu calon ketua umum. Dan tidak ada satu undang-undang, satu peraturan, satu ketentuan di Muhammadiyah itu bahwa yang menjadi ketua umum harus suara tertinggi. Jadi bagaimanapun orang berusaha untuk merubah suara tertinggi, tapi kalau misalnya yang 13 orang itu tidak sepakat menuju yang tertinggi juga tidak bisa. Bisa saja orang yang tidak mendapatkan suara tertinggi bisa jadi ketua umum. Nah, barangkali ada satu pengalaman yang sangat luar biasa, mungkin bisa menjadi teladan yang menjadi contoh. Di Muhammadiyah itu ada satu peristiwa yang ekstrim terjadi pada tahun 1993 pada Muktamar Ponorogo ya. Pada waktu itu ya, kalau saya tidak salah baru 9 orang ya. 9 orang ya anggota pimpinan Muhammadiyah terpilih di Muktamar, itu tidak satu pun yang berani, yang bersedia, yang merasa pantas jadi ketua gitu. Nah itu, jadi waktu itu belum ada istilah ketua umum. Jadi mereka tidak merasa tidak pantas jadi ketua karena mungkin merasa tahu diri bahwa tidak punya kompetensi atau apa. Semuanya tidak ada yang mau. Akhirnya yang 9 orang itu sepakat ya untuk mencari orang yang di luar mereka. Akhirnya mereka menjatuhkan pilihannya pada seorang ulama karismatik waktu itu ya, Buya Arsan Mansur. Buya Arsan Mansur ini adalah anaknya Buya Arsan Mansur ini istrinya adalah anak dari Buya NYDR, Dr. Rasul. Jadi ipar dari Buya Hamka itu. Dan dia adalah guru Buya Hamka. Jadi Buya Arsan Mansur ini diminta, dan di 9 orang itu menemui mendatang Buya Arsan Mansur agar mau menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini satu peristiwa yang langka ini ya. Kalau hari ini banyak orang barangkali merasa pantas jadi ketua, malah barangkali ada yang mengatakan ada yang rebutan jadi ketua Muhammadiyah ya, mungkin berusaha untuk jadi ketua Muhammadiyah. Nah pada waktu itu ya, inilah barangkali satu contoh yang sangat luar biasa, orang-orang yang terpilih jadi pimpin pusat Muhammadiyah, tapi mereka tahu diri, mereka tidak malah merasa tidak pantas menjadi ketua Muhammadiyah, kemudian mencari orang. Maka itulah pertama ya yang barangkali pernah terjadi di Muhammadiyah, ada pimpinan, ada ketua yang tidak dicalonkan tapi kemudian ya menjadi ketua Muhammadiyah. Nah, selanjutnya barangkali perlu saya sampaikan, di Muhammadiyah itu tidak ada orang yang kasak kusuk ya, tidak ada kampanye. Di Muhammadiyah itu tidak ada kampanye. Siapa yang kampanye, orang yang seperti pemilu ya, seperti pemilu itu tidak ada. Tidak ada kampanye seperti pemilu itu, baik tingkat pusat sampai ke daerah, tidak ada. Jika ada yang melakukannya itu menjadi aib, tercela itu ya. Ya, kemudian dipandang sebagai perbuatan yang memalukan karena tidak sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah.
Karena di luar itu ada berlaku satu semacam mindset ya, satu prinsip itu namanya, tidak boleh meminta jabatan, tapi kalau diberi amanah tidak boleh menolak. Ini prinsip yang dipegang oleh Muhammadiyah itu. Tidak ada yang ngejar jabatan di Muhammadiyah itu, tidak ada yang ngejar jabatan. Nah, malah kalau diamanahi tidak boleh menolak, itu prinsipnya. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah, calon-calon pimpinan Muhammadiyah yang kemudian kasakusuk, kemudian itu ada dimungkinkan mereka tidak dipilih, karena mereka itu sudah karena kalau orang sudah punya ambisi, itu namanya itu namanya ada udang di balik batu ya. Kenapa dia ambisi? Karena ada keinginan dan kepentingan, mungkin kelompoknya atau kepentingan pribadinya. Jadi di Muhammadiyah itu tidak ada kampanye calon pimpinan Muhammadiyah, dan malah kalau ada yang kampanye, mereka barangkali tidak akan dipilih oleh warga Muhammadiyah. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Nah, itu. Jadi kemudian, kenapa? Karena memang di Muhammadiyah itu ada semacam pandangan bahwa kalau orang sudah berambisi untuk menjadi pimpinan, ya, itu berarti dia sudah punya tujuan-tujuan yang tujuan-tujuan yang bersifat pribadi dan kelompok yang pada akhirnya akan merugikan Muhammadiyah, baik material maupun moral, yang pada akhirnya juga akan bisa merusak cita-cita dan citra Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah segala keputusan organisasi harus melalui musyawarah. Nah, ini yang paling hebatnya ini, yang barangkali saya merasakan betul. Saya sudah 50 tahun di Muhammadiyah ini aktif ya. Itu di Muhammadiyah ini ada satu prinsip kolektif kolegial. Tidak ada yang lebih dominan dari yang lain. Tidak boleh ada yang merasa lebih berkuasa dari yang lain. Perbedaan jabatan hanyalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, karena tidak mungkin orang jadi ketua semua, jadi benda semua, tidak mungkin kan. Soalnya kalau Rasulullah itu katakan, kalau kamu ada 2-3 orang harus diangkat salah satu jadi imam. Sedangkan hak dalam musyawarah untuk menentukan keputusan semuanya sama. Kenapa? Karena mereka sama-sama dipilih oleh muktamar. Di sini kekuatan Muhammadiyah. Karena dengan prinsip kepemimpinan kolegial itu, Muhammadiyah terpelihara dari kemauan yang pribadi atau intervensi dari kelompok manapun, insyaallah. Kenapa? Karena tidak mungkin, tidak bisa satu orang atau tiga orang mempengaruhi, tidak bisa. Kan 13 orang ini adalah merupakan pemilihan daripada muktamar, kemudian mereka ini harus bersepakat, dan itu tidak mungkin ya keinginan seseorang atau berapa orang dipaksakan, atau keinginan dari luar pun, siapapun tidak bisa dipaksakan. Karena insya Allah mudah-mudahan ya para pemimpin kita yang terpilih adalah orang-orang yang akhlaknya terpelihara, yang akidahnya kuat, yang sikap amanahnya tinggi. Ini adalah merupakan hasil pilihan daripada muktamar. Itu lebih kurang lebih dari 2000 itu yang akan memilih, nanti akan melahirkan 13 orang dari sekian ratus orang yang terjaring dan tersaring di muktamar itu. Nah, oleh karena itu kita yakin, percaya bahwa tidak ada satu kelompok kepentingan apapun dan siapapun, baik internal maupun eksternal, yang akan mengintervensi keputusan muktamar Muhammadiyah. Ini barangkali yang perlu menjadi pengetahuan kita, baik orang Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah, bahwa di Muhammadiyah itu tidak ada kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada paternalistik, tidak ada orang yang merasa berkuasa, berpengaruh dan harus diikutin. Tidak ada itu. Di Muhammadiyah ini ada semacam sikap yang egaliter ya. Egaliter, semuanya merasa satu level, dan orang-orang yang dipilih itu, mereka setelah dipilih, mereka yakin bahwa mereka punya hak yang sama, merupakan tanggung jawab yang sama. Jadi inilah barangkali sekalian keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan sebuah kekuatan kepada kepada Perserikatan Muhammadiyah ini. Karena bagaimanapun ya, Muhammadiyah ada suatu gerakan ya, gerakan dakwah, gerakan Islam, gerakan amar ma'ruf munkar, gerakan tajdid, gerakan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Tentu diharapkan nanti akan lahir tokoh-tokoh yang betul-betul memiliki kompetensi, memiliki kapasitas,
memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga, mengawal manhaj Muhammadiyah, mengawal ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf munkar, tajdid dan perlakuan sunnah, dan itu adalah merupakan indikator utama Muhammadiyah. Jadi kalau orang bertanya Muhammadiyah itu apa? Ya, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, Muhammadiyah itu dakwah amar ma'ruf munkar, Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid, dan Muhammadiyah itu adalah bersumber pada Al-Quran Sunnah. Insya Allah mudah-mudahan ya inilah orang-orang yang apa? Orang-orang yang pantas ya. Nah, tentu bagaimanapun ya saya ingin mengatakan bahwa untuk menjadi pimpin Muhammadiyah itu harus orang yang punya semangat pergerakan. Dan mungkin orang yang tidak punya semangat pergerakan ya menjadi pimpinan dari sebuah organisasi gerakan. Jadi karakteristik Muhammadiyah itu gerakan. Jadi orang yang menjadi pimpin Muhammadiyah itu harus orang yang mempunyai semangat pergerakan. Dan kalau kita memilih pimpin Muhammadiyah itu harus yang punya semangat gerakan. Dan itu dibuktikan oleh track recordnya, oleh catatan-catatannya, pengalaman selama ini. Apakah dia itu orang punya gerakan atau orang yang apa? Amanah atau tidak? Jangan-jangan nanti setelah dipilih malah dia tidak mengurusin Muhammadiyah. Itu. Yang kedua, Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Ya, gerakan dakwah artinya apa? Jadi apapun yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah dakwah. Muhammadiyah mengurusin sosial, mengurusin pendidikan, mengurusin politik, mengurusin ekonomi, semuanya adalah untuk kepentingan dakwah. Visi Muhammadiyah itu jelas, yaitu menegakkan menjadi agama Islam sehingga terwujud masuk Islam yang sebenarnya. Itu yang penting. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah itu organisasi yang berbasis masyarakat. Karena tujuannya itulah untuk membangun masyarakat, mewujudkan masyarakat Islam, dan orang yang akan menjadi pimpin harus orang yang dekat dengan masyarakat. Tidak bisa orang-orang yang elitis misalnya, orang-orang yang apa namanya yang tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Tidak bisa, harus orang yang dekat dengan masyarakat. Nah, yang keempat itu Muhammadiyah itu adalah organisasi yang katakanlah yang punya visi dakwah itu kan visi jihad, yang artinya orang yang mau berkorban. Jihad itu dengan dirinya, tenaganya, waktunya, pikirannya, dan dengan hartanya, fasilitas yang dimilikinya, semua yang dimiliki dia bersedia untuk dikorbankan untuk Muhammadiyah. Jadi ini yang penting, bahwa Muhammadiyah itu ya tidak akan mungkin diurus oleh orang-orang yang pemalas, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau berkorban, orang-orang yang penakut, yang tidak berani menegakkan amar ma'ruf munkar. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita yakin percaya bahwa warga Muhammadiyah, pemilih Muhammadiyah itu, para mu'tamirin itu orang-orang yang sudah bisa mempelajari, mengetahui siapa di antara mereka ini yang betul-betul bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah ini, terutama agar Muhammadiyah sebagai organisasi yang betul-betul gerakan dakwah akan betul-betul eksis dan bisa memberikan apa, menjawab berbagai tantangan dakwah berikutnya, sehingga semakin hari ya tantangan dakwah kita semakin berat dan kompleksitasnya semakin tinggi. Maka oleh karena itu kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul yang memiliki semangat perjuangan, tanggung jawab, amanah yang tinggi, dan betul-betul punya komitmen untuk mengawal ideologi Muhammadiyah dan mempunyai kemampuan untuk menjawab berbagai tantangan dakwah. Yang penting Muhammadiyah ini tidak bekerja masing-masing, ya, bekerja secara kolektif kolegial. Segala sesuatu tidak hanya tentu oleh satu orang, hanya oleh ketua umum saja, tapi semua pimpinan terpilih itu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam rangka menjamin keberlangsungan kepemimpinan Muhammadiyah untuk masa yang akan datang. Saya rasa itu barangkali yang boleh saya sampaikan dalam rangka menjawab ya keresahan dan kemudian juga kekhawatiran umat, bahwa insya Allah Muhammadiyah tidak akan bisa diintervensi oleh berbagai kepentingan apapun, oleh kepentingan apapun, karena Muhammadiyah sudah punya pakem, sudah punya aturan, sudah punya apa namanya, semangat dan tanggung jawab yang jelas, ya, pola yang jelas, aturan yang jelas, sehingga tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Kepemimpinan yang kolektif adalah benteng yang kuat yang bisa mempertahankan yang penting, kemudian ada berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan cita-cita dan citra Muhammadiyah. Serasa itu saja para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada bincang-bincang kita bebas saja dalam rangka ya memberikan sedikit pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat. Nasumullah fatung karib abashir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.